Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Ibu harap anak-anak ibu masih semangat dalam menerima pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 pada pembelajaran yang pertama. Nah, pada muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Dengarkan penjelasan ibu ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Tahu nggak anak-anak, pada zaman dulu orang menggunakan lampu penerang itu apa? Ketika belajar, mereka menggunakan lampu penerang apa? Ayo. Ya, yang pertama mereka menggunakan lilin, petromax, lampu teplok, dan obor juga. Jadi kita hari ini harus lebih bersemangat belajar karena kita belajar menggunakan lampu penerang. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan di dunia ini. Siapakah penemu listrik? Ayo, siapa anak-anak? Ya, Michael Faraday. Michael Faraday adalah orang yang menemukan generator listrik yang saat ini bisa kita nikmati dengan penerangannya. Bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding rumah untuk saklar. Dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian listrik ada 3, yaitu 1 rangkaian seri, kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran. Kelebihan rangkaian seri yaitu mampu menentukan dengan pasti seberapa besar arus yang mengalir ke tiap baterai, sehingga dapat menentukan waktu pengisian dengan tepat. Yang kedua, arus listrik yang dialirkan besarnya sama untuk semua baterai, sehingga mudah ditentukan waktu pengisiannya. Yang ketiga, besar arus pengisian normal berdasarkan kapasitas baterai yang paling kecil, sehingga arus pengisian kecil dan kabel maupun klem buaya yang lebih digunakan untuk pengisian dapat dengan ukuran lebih kecil. Sedangkan kelemahannya adalah jika satu lampu rusak, maka semua akan rusak. Contoh rangkaian seri adalah pada senter setrikaan. Sedangkan kelebihan menggunakan rangkaian paralel adalah apabila saklar dimatikan, maka tidak semua komponen mati kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar yang dimatikan, misalnya lampu. Selain itu, jika ada salah satu cabang atau komponen listrik yang putus atau rusak, maka komponen yang lainnya tetap berfungsi. Sebab masih ada cabang lain yang dapat dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak itu masih mempunyai hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Sedangkan kelemahannya menggunakan banyak kabel dan cahayanya tidak terlalu terang.
Contoh pada rangkaian paralel adalah lampu yang ada di rumahmu. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nomor 1 adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang kedua ada lampu reflektor, yaitu mengumpulkan cahaya sehingga lebih terang. Yang ketiga adalah lempengan logam yang berfungsi untuk penghantar arus listrik. Yang keempat adalah saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan ataupun menyambungkan arus listrik. Demikian komponen-komponen yang terdapat pada senter. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, proses terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas 3 tahap, yaitu 1 pembuka, kedua isi, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradabannya manusia saat ini. Pada zaman dulu orang menggunakan obor ketika hendak bepergian karena semua wilayah menjadi gelap. Dan kemudian anak-anak pun belajar menggunakan lampu seadanya, memasak menggunakan arang atau menyetrika menggunakan arang. Sementara sekarang semua jalanan dipenuhi dengan lampu penerang dan kita pun memasak lebih mudah dan bertelepon pun menggunakan telepon atau mampu mengirimkan lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Itulah perubahan yang terjadi di listrik saat ini. Demikian video hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat dipahami oleh anak-anak didik MEM semuanya. Dan tetap semangat dan salam sehat.